Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Saila Rikita dengan NPM 24250040. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat terus memperbaiki diri. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul fungsi dan hikmah salat. Di antara fungsi dan hikmah salat adalah yang pertama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi utama, yaitu sebagai sarana zikrullah, mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Ada pula hal lain yang dapat membantu kekhusyuan dalam salat, yaitu memahami dan menghayati makna bacaan salat. Selain itu, kekhusyuan juga dapat diperoleh dengan menghindari atau menjauhkan hal-hal yang memecah konsentrasi seperti gambar dan musik. Yang kedua, salat yang dilakukan secara intensif akan mendidik dan melatih seorang menjadi tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersifat kikir saat mendapat hikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa musibah ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali bagi orang-orang yang mengerjakan salat, yaitu orang yang tetap mengerjakan salatnya. Dan yang ketiga yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar. Yang artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu jauh lebih besar keutamaannya. Yang keempat, sabar dan salat juga berfungsi sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, dan yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Baik, yang kelima, salat bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya selama itu bukan dosa besar. Hal ini didasarkan pada Quran surah Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan termasuk salat dapat menghapus keburukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.